Jadi daerah sini pada masa lalu adalah sebuah kota kerajaan. Dan berdasarkan tinggalan arkeologis yang ditemukan, Tarumanegara merupakan kerajaan pertama di Nusantara ini. Karena di sini disebutkan ini jejak dua kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purna Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, kali ini saya sedang berada di Kampung Muara, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Bogor. Dan di video kali ini saya akan napak tilas, yaitu ke batu prasasti bekas peninggalan kerajaan Tarumanegara ya, yang menjadi rajanya itu Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman itu dulu menulis aksara Sangsakerta ya, dan menginjak ke sebuah batu hingga batu tersebut mencetak ya bagaikan busa. Padahal itu batu sangat keras. Dengan kesaktian Raja Purnawarman, batu pun bisa lunak. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Baik, jadi rutenya ke sini ya, Baraya. Kita akan masuk ke gang, ini gangnya. Banyak motor, kita tunggu dulu, Baraya. Nah, jadi kita masuk ke gang ini, Baraya. Jadi batunya berada di sana di dalam. Jadi batu tersebut, jadi batu ini dulunya berada di sungai ya, ditemukan di tahun 1863 dan diangkatlah ke sini ya menggunakan alat manual, memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dan di sini banyak ya peninggalan kerajaan Tarumanegara, khususnya di Bogor, karena dulu itu tempat kerajaannya itu di Bogor ya, Baraya. Jadi tidak aneh kalau banyak temuan-temuan ataupun peninggalan kerajaan Tarumanegara. Enggak. Sini. Ini di bawah sungai ya, Baraya. Sini ya, Baraya. Di bawah tepat sungai besar ya, di mana batu tersebut ini ditemukan oleh Belanda. Nah, kita akan masuk, akan menanyakan dulu riwayat ataupun sejarah daripada situs prasasti batu peninggalan Purnawarman. Nah, situs batunya berada di sana ya. Nah, ini buat duduk-duduk. Makanya banyak kunjungan dari sekolah, bahkan dari Jawa pun, Bandung sampai ke sini ya. Karena ini sangat penting sejarah untuk anak sekolah. Prasasti Ciarutan tahun 1863 dialirkan Sungai Ciarutan dan merupakan salah satu dari 7 prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Ya, kita akan menanyakan dulu kepada pengurus ataupun juru pelihara di sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, saya sudah bersama Bapak siapa ini? Pak Gandhi. Pak Gandhi selaku pengurus pangintennya. Selaku pengurus Atanapi yang disebut juru pelihara situs cagar budaya. Nah, saya akan menanyakan nih, Pak, prasasti Ciarutan ini sejarahnya seperti apa, Pak?
Nah, kalau mengenai tentang prasasti Ciaruten, itu kan merupakan salah satu dari ketujuh buah prasasti Tarumanegara. Nah, kalau tentang sejarah prasasti Ciaruten berkaitan dengan temuan-temuan yang ada di beberapa wilayah. Nah, jadi latar belakang sejarah Ciaruten ini punya kurun waktu dalam waktu yang cukup panjang. Nah, jadi daerah sini pada masa lalu adalah sebuah kota kerajaan. Dan berdasarkan tinggalan arkeologis yang ditemukan, Tarumanegara merupakan kerajaan pertama di Nusantara ini. Kerajaan tertua. Kerajaan tertua yang berdiri pada tahun 348. Oh, berarti ini sejak Prabu siapa ini rajanya ini? Kalau rajanya yang diagungkan pada saat itu merupakan raja ketiga, yaitu Prabu Purnawarman. Yang paling terkenal berarti ya. Masa kejayaan Tarumanegara itu pada saat raja yang ketiga, yaitu Purnawarman. Jadi ini batu tadinya di mana asalnya? Kalau batu prasasti Ciaruten awal ditemukannya dulu di sungai, di tepi sungai Ciaruten. Pada tahun 1863 oleh orang Belanda dan dilaporkan ke lembaga kepurbakalaan. Nah, ketika proses bisa naik sampai ke atas ke sini berapa lama itu batu? Nah, kalau untuk proses pengangkatan prasasti Ciaruten dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2 bulan proses pada waktu itu. Karena hanya menggunakan takel, jadi masih manual. Berarti itu berhenti lanjut lagi besok. Jadi 1 hari itu pekerjaan paling bisa memindahkan batu sekitar 1 meter. Oh, sehari itu. Sehari. Perjuangannya ya. Perjuangannya. Boleh lihat Pak batunya sok. seperti apa? Oke ya, kita akan lihat ya. Dan di sini kita tidak boleh memakai sendal atau alas kaki ya. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Jadi ini tentang prasasti Ciaruten yang dulu awal ditemukan di tepi sungai Ciaruten. Nah, di prasasti Ciaruten, karena memang Tarumanegara itu di 7 buah prasasti menggunakan aksara yang sama, yaitu Palawa. Dan ini salah satu prasasti tertua di Nusantara dengan jejak kaki sang Raja Purnawarman. Nah, jadi isi daripada prasasti ini menyebutkan tentang kegagahan Raja Purnawarman. Karena di sini disebutkan ini jejak 2 kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia sang Purnawarman, yaitu raja di negeri Taruma yang agung dan yang gagah berani di dunia. Jadi cakupannya kekuasaan Purnawarman itu 48 kerajaan dunia pada saat itu. Jadi mencapai titik keemasannya di saat raja yang ketiga, yaitu Purnawarman. Kalau latar berdirinya tentang Tarumanegara itu dimulai dari abad ketiga pada raja yang pertama, yaitu Maharesi Jaya Singawarman. Oh, itu yang pertama. Yang kedua yaitu Dharma Yawarman. Sedangkan yang ketiga itu merupakan cucu dari sang resi, yaitu Purnawarman. Berarti yang menjabat jadi raja itu keturunan-keturunan semua berarti keturunan semua, marga ya, istilahnya marga. Jadi di Tarumanegara itu ada 12 raja yang memakai nama dengan akhiran man, dengan maka 12 semuanya. 12. Termasuk Kutai. Itu Kutai itu masih satu rumpun dengan Tarumanegara. Telapaknya ini, telapak kaki besar ya, Baraya? Iya, besar. Jadi menurut mitologi Hindu, menurut orang-orang Hindu, kegagahan Raja Purnawarman itu seperti Dewa Wisnu, perumpamaan seperti Dewa Wisnu yang merupakan dewa penyelamat atau dewa kebaikan. Nah, ini Pak, kalau artinya apa ini Pak, tulisan seperti ini? Nah, kalau artinya mungkin untuk lebih jelasnya di sini. Jadi Vikranta Savanipate Srimata Purnawarmana Taruma Nagarendrasa Visnoriva Padatpayam, itu dengan bahasa Sanskrit yang diucapkan. Kalau dengan bahasa Sunda
karena memang berawal dari Sunda. Aksara itu yang dipelajari yaitu Wikranta, Sawani, Pateh, Srimata, Purnawarmana, Taruma, Nagarendrasa, Wisnoriwa, Wadat, Wayam. Nah, jadi inilah ini artinya berarti. Jaksang Kaki Raja Purnawarman. Nah, ini bekas 2 kaki Jadi yang dulu daratan ini Dewa masih Wisnu ya. satu pulau Indonesia ini. Oh, ini satu pulau. Terpisah-pisah kalau menurut latar belakang tentang sejarah Indonesia ini. Bahkan Kalimantan, Sumatera itu masih satu daratan dengan Pulau Jawa. Berarti itu pusat kerajaannya di Bogor berarti itu. Nah, Tarumanegara itu. Tarumanegara itu tidak membangun sebuah keraton, melainkan nomaden. Jadi membangun ibu kota baru untuk kesejahteraan masyarakat penduduk di zaman itu. Nah, ada Sundapura, kota yang dibangun. Sekarang menjadi kawasan kota Kabupaten Bekasi. Sedangkan kawasan Ciaruten ini secara administratif sekarang disebutnya Situs Muara Jaya. Pada masa lalunya ini pun adalah sebuah ibu kota yang disebut Holotan. Nah, Holotan yang disebut-sebut oleh orang-orang Cina pada saat itu waktu melakukan perdagangan. Holotan tercatat pada tahun 420 masa kejayaan dinasti Soi. Jadi kota besar di sini. Kota besar berarti. Kan kenapa? Jadi kenapa di sini dibangun merupakan kota kedua? Karena secara letak geografis sangat strategis. Untuk transportasi sangat mudah karena di sini dikelilingi oleh 3 sungai. Ciaruten, Cisadane, Cianten. Itulah transportasi untuk menuju ke pusat-pusat kota melalui jalur sungai sampai ke laut. Oh, naik perahu mungkin ya dulu ya. Ya, seperti ini tuh penampakannya ya. Nah, ini beratnya 8 ton prasasti ini. Beratnya 8 ton ya. Tuh, ini gede sekali ya, kakinya tidak jauh sama ukuran manusia zaman sekarang. Jadi ini batu ini dulu di sebuah sungai. Ini lokasi yang awalnya yang dilukis oleh Basuki Abdullah. Nah, ini Baraya ya, jadi gambaran ketika di sungai dulu seperti ini ya, batu prasasti Ciaruten. Nah, yang ini ya, tuh. Dulunya seperti ini pas ditemukan, makanya sekarang difoto dan digambarkan hingga akhirnya posisinya ada di sini. Jadi di sini ada 3 berarti Pak. Di sini ada 4 lokasi situs cagar budaya Ciaruten, situs kebun kopi, situs megalit Batu Dakon, dan situs Muara Cianten. Bapak masih yang megang semuanya itu? Kalau yang jadi juru pelihara pertama mungkin saya pun di sini tidak sendirian mengurus tentang situs itu. Jadi dibantu beberapa orang dari kedinasan. Oke, Baraya, itulah sejarah situs Batu Ciaruten. Jadi ternyata sejarah singkatnya ya. Jadi kalau kita buka sejarah Tarumanegara itu berkaitan dengan Pajajaran, semua ya, panjang. Galuh, Majapahit. Nah, itu karena ini kan merupakan cikal bakal adanya kerajaan-kerajaan Nusantara. Galuh dari sini, Pajajaran apalagi itu lebih awal itu ya. Nah, jadi karena di masa Tarumanegara itu ada pembagian wilayah yang ditulis di Prasasti Rakayan Juru Pangambak. Oh iya. Nah, jadi itulah ya Baraya, sejarah daripada Prasasti Ciaruten, bekas jejak kaki Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara ya. Mungkin cukup sekian, semoga video ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.